baru kita akan berdoa pulang. Selamat siang Ibu Meta. Bagaimana kabar Ibu Meta hari ini? Izin Bu ya, saya mohon waktu sebentar. Saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi Bu Meta mengajar. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebentar yang akan saya ajukan setelah observasi. Bisa Bu? Begini Bu, saya mau minta pendapat Ibu. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Harapan Ibu seperti apa terkait dengan pembelajaran? Jadi yang saya harapkan adalah Ibu Melin memberikan saya masukan terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan juga dari keterangan saya saat saya mengajar di kelas. Oke, kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik mengajar di kelas? Perasaan saya sangat senang dan juga apalagi anak-anak terutama pembelajaran sekarang ini kan temanya alam semesta. Anak-anak saya menjelaskan bagaimana alam semesta. Oke, kemudian dari Ibu mengajar dengan tema tersebut, kemudian kan sudah melakukan perencanaan tentunya sebelum pra-observasi. Apakah semuanya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, seperti penyiapan media? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Sudah sesuai Bu, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti penyusunan SPP-nya yang harus disempurnakan lagi. Kemudian bagaimana membuat anak lebih pintar. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di NPP tersebut, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya, Bu? Sudah Ibu. Kebetulan saya hari ini juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan semua. Mengingat kebutuhan setiap anak itu kan berbeda-beda sesuai dengan karakter. Oke, mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut, bisa Ibu ceritakan hal-hal baiknya seperti apa, kemudian kurangnya di mana, sehingga Ibu merasa di kurang ini saya akan perlu meningkatkan lagi kekurangan tersebut. Betul Bu Meli. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sangat akan diterapkan terutama di fase fondasi, karena dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini mengingat kecerdasan karakter anak itu kan berbeda-beda nih. Ya. Jadi anak-anak juga tidak merasa belajar seperti itu. Jadi ini juga ada kekurangannya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kekurangannya itu mungkin dari saya. Jadi bagaimana membuat anak lebih interaktif lagi, lebih fokus lagi, apalagi sekarang ini banyak anak-anak yang sangat aktif sekali. Bagaimana caranya supaya anak-anak lebih fokus lagi, lebih interaktif lagi, dan itu menyenangkan saya saat memberikan penjelasan di kelas. Berarti di situ kekurangan yang Ibu rasakan dalam mengatur beberapa murid yang praktis seperti ya. Kalau dalam hal itu, kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk dapat melengkapi kekurangan tersebut? Kalau saya pribadi, mungkin saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas. Bagaimana melakukan pengelolaan kelas supaya anak itu lebih fokus, kemudian lebih aktif dan lebih. Oke, berarti untuk meningkatkan
pengembangan diri tersebut untuk dapat memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang lebih baik. Nah, jadi kalau saya pribadi itu untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang teruntut untuk pengelolaan kelas, biasanya saya belajar melalui platform YouTube, kemudian baca-baca di internet, kemudian melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar seperti itu, workshop. Sangat baik Bu Meta. Jadi rencana ibu akan mencoba mencari referensi dari YouTube, dari PMM, kemudian dari berbagai sumber, mungkin pelatihan workshop juga, Ya, daring maupun luring. Iya, sangat bagus untuk ibu bisa meningkatkan kemampuan mengelola kelas. Kapan rencana kira-kira akan ibu mulai lakukan rencana? Saya akan lakukan secepatnya. Oke, dalam kegiatan ini minggu depan, kira-kira siapa yang ibu libatkan? Kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Baik. Kalau sekarang gimana perasaannya? Setelah ibu sudah terpikir ada rencana, apakah masih ada yang mengganjal? Kalau ada yang mengajak sih tidak, tapi timbul rasa semangat untuk meningkatkan diri, terutama untuk mengajar anak-anak kelasnya lebih lagi. Baik, luar biasa Bu Meta. Ibu, untuk menyimpulkan percakapan kita hari ini, bisa ibu ulangi kembali apa yang kira-kira menjadi kendala dan harapan ibu yang akan ibu capai yang sudah direncanakan tadi. Baiklah Bu Meli. Jadi saya dari catatan kita barusan, harapan saya adalah bagaimana saya untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan saya di bidang pengelolaan kelas, kemudian menyempurnakan SPP modul ajar yang sudah sering saya buat untuk lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Dan kemudian bagaimana cara saya untuk membuat anak-anak lebih interaktif lagi, lebih komunikatif lagi, dan juga lebih fokus lagi terhadap materi dan juga penjelasan yang sudah saya sampaikan. Itu mengingat banyak sekali anak-anak yang aktif itu ya, apalagi ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu salah satu adalah kendala dari pembelajaran saya. Mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar lewat belajar dari YouTube itu kira-kira. Oke, baik Ibu. Dari penjabaran Ibu tadi, berarti saya sudah dapat melihat gambaran rencana yang akan dilakukan. Itu kita akhiri saja percakapan fase observasi ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bermanfaat untuk Ibu dan Ibu bisa meningkatkan motivasi mengajar lagi dan terus belajar. Kita sudah lama di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, tetapi kita tidak boleh berhenti meningkatkan kemampuan diri ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Bu Meli atas motivasinya.